kembali para penonton di televisi stasiun kesayangan Anda. Grogi juga nih, Anda nggak salah lihat tamu saya, Roy Suryo, yang sebelum jadi menteri pun sudah terkenal seantero jagat Indonesia. Mungkin Pak Roy atau Roy katanya berkenan dipanggil, tidak ingat pertama kali pertemuan kita itu di mana? Tadi saya tanya teman-teman di mobil. Justru ingat, justru anu Bang Wimar. Justru saya ingatnya termasuk orang-orang pertama yang saya harus berterima kasih yang membawa saya ke kancah dunia internasional itu ya Bang Wimar ini. Waduh, terima kasih Pak. Ini serius ini. Oh ya? Iya. Dunia internasional. Iya, maksudnya kan dari dunia nasional, kemudian dimasukkan ke internet kan jadi internasional. Itulah. Saya nggak tahu, ini rada terkecoh saya karena menit pertama udah kemasukan. Padahal saya yang mau nyerang tadi ya. Sebetulnya saya ingat didatangi Roy dari Jogja, kan di sana waktu itu lagi sibuk, suka dipanggil-panggil polisi, bukan mau ditahan, diminta kesaksiannya mengenai ada video ornop ya, ornop lah kita sebut, nggak enak singgung cawan kata kotor ya, yang menurut Roy itu diedit ya, diedit dan ada tanda-tandanya. Nah, Roy itu begitu baiknya bawa laptopnya ke kantor kami, Intermatrix, ya, boleh nyebut nama kantor. Nah, terus sama-sama lihat ini edit, ini enggak. Jadi saya belajar juga. Terus itu kan tahun 99 ada yang lebih serem, yaitu kan itu pertikaian politik. Ini acara nggak disensor, jadi saya cerita aja. Ada percakapan rahasia antara seorang presiden dengan seorang menteri. Presidennya bukan Mega, bukan Gus Dur, bukan SBY. Jaksa Agung. Oh, Jaksa Agung. Ya. Jaksa Agung. Ya. Yang sangat incriminating, sangat menunjukkan adanya hubungan yang tidak baik. Nah, kami sebagai aktivis waktu itu, kan aktivis 98, mendapat bantuan dari Roy Suryo untuk membuktikan bahwa percakapan itu ada. Betul. Dan akhirnya itu menjurus pada pergantian presiden 99. Kita tidak persoalkan sesudahnya jadi bagus atau jadi tidak. Tapi pekerjaan Roy Suryo itu sangat berdampak. Di bidang telematika, informasi, sehingga kemudian Anda tuh dianggap, dan memang ahli telematika, tapi kok jadi menterinya Menpora, jadi sebetulnya Anda tuh makhluk apa ya? Makhluk yang saya nggak tahu ya, kenapa kemudian ditempatkan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan saya akui terus terang, Bang Wimar dan juga semua pemirsa, ya bahwa ketika ditempatkan pertama kali, orang ngomong dari A sampai Z itu semuanya tidak ada yang percaya. Dan waktu itu pun saya juga mengatakan ya wajar orang nggak percaya. Bang Wimar juga tadi mengatakan bahwa memang tidak dikenal dalam dunia pemuda, tidak dikenal dalam dunia olahraga. Bahkan yang lucu, ketika menteri senior telepon saya pun, dan beliau nelpon saya mengatakan, Mas, Anda olahraganya apa? Saya juga jawab terus terang, saya tidak biasa olahraga. Gitu. Enggak ya? Iya, enggak, memang enggak. Dan memang saya hanya jalan kaki. Memang saya hobi rally ya. Saya seorang tukang rally. Tapi badannya keren sih, jilat. Badannya keren. Enggak, dan memang kalau di rally agak lumayan dapat nomor lah gitu sering. Tetapi saya anggap rally itu bukan olahraga yang terus fisiknya kita masuk beneran gitu ya gitu. Catur seperti ini juga saya pakai batik ini juga, ini motifnya catur. Ini catur nggak perlu latihan angkat besi dulu. Nggak perlu latihan angkat besi. Kecuali kalau badan caturnya seperti yang di Belanda itu, yang gede-gede itu, yang harus mindahnya di tengah jalan. Nah itu. Nah intinya gini, banyak orang yang sangat mempertanyakan dan saya terima itu, Bang Umar. Jadi saya nggak perlu nolak kok. Memang apa adanya dan saya terima. Yang penting saya kerjakan. Dan tugasnya juga berat, mulai dari penyatuan sepak bola, konsolidasi kantor, nanti kita cerita soal konsolidasi, kemudian soal prestasi. Nah, ini pelan-pelan, pokoknya saya lakuin aja, nggak perlu saya jawab. Pokoknya pelan-pelan saya lakuin. Ngomong soal kekinian, kerjaan yang Menteri Roy Suryo kerjakan sekarang di episode lanjutan. Baik. Sekarang saya ingin recap Perjalanan, karena itu bisa inspiring, bisa mengerikan, sebab Anda tuh kontroversial kan. Ya. Bukan cuma disukai, tapi banyak dihujat juga. Ada satu website yang hobinya jelek-jelekin Roy Suryo, sampai saya juga suka ikut jelekin. Karena lucu. Nggak apa-apa, itu justru saya anggap sebagai, saya nggak perlu bayar. Tapi ada tukang kritik yang dengan suka hati
dengan rela mengkritik saya tanpa dibayar, dan itu kan berarti saya punya auditor atau saya punya kritikus yang dengan enak gitu, dan itu objektif, jadi enak-enak aja, meskipun ya kadang-kadang ngaco juga ada komentar-komentar, tapi kan itu membuat kita yang ngaco ngerti. Itu adalah vitamin. Saya juga sekarang senang, terima kasih pada haters yang memberikan koreksi. Saya ikuti koreksi, jangan terlalu dukung Arsenal, susah. Jangan terlalu menghina Man United, susah juga. Kamu tua, wah itu susah ya, memundurkan usia. Jadi, tapi di mana saya bisa menyesuaikan? Nah, itu saya kira inti dari politik sekarang, apakah menteri DPR atau apa, sebetulnya keterbukaan. Tapi saya mau ngomong soal dulu ya. Jadi, berkali-kali saya ketemu Roy Suryo, kita sama-sama mempromosikan produk telematika di Jogja, kita sama-sama menerima komentar mengenai Friendster kan, zaman dulu kan Friendster, waktu Anda katakan dari call in 67% anggota Friendster itu palsu. 68%. Salah, itu tuh Kongres Golkar 68%. Kita akan break dulu, kembali ke sini.